Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Rahmadiani dengan NIM 1808451 dari kelas 5 DPG SD. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas IPS di kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semuanya sudah siap belajar belum? Alhamdulillah, baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya, jika kita ingin mencari harta karun, kita membutuhkan barang apa ya untuk bisa melihat suatu jalan menuju ke sana? Kita bisa menemukan tempat tersebut loh, walaupun tempatnya tersembunyi, hanya dengan melihat kertas yang berisi gambar. Kira-kira barang apa ya itu? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Barang yang kita butuhkan yaitu peta. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai peta. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi peta. Peta merupakan gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bidang permukaan datar dengan skala tertentu. Dalam peta itu kita bisa melihat kenampakan alam yang berisikan dataran tinggi, dataran rendah, ada gunung, ada sungai, ada lautan, dan lain sebagainya yang digambarkan melalui simbol. Nah, peta juga selain untuk menemukan lokasi suatu tempat, peta menggambarkan permukaan bumi dan menunjukkan potensi kekayaan pada alam. Nah, berdasarkan jenisnya, peta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada peta umum, yang kedua ada peta khusus. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan mengenai kenampakan yang umum. Jadi misalnya contohnya itu ada peta dunia, peta Indonesia, contohnya lagi ada peta Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk pengertian peta khusus yaitu peta khusus merupakan suatu peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan bumi secara spesifik. Nah, contohnya itu peta kepadatan penduduk. Sekarang kita akan membahas mengenai peta yang ada di sekitar kita dan kita akan mencari komponen-komponennya. Peta yang akan kita bahas yaitu peta dari Provinsi Jawa Barat atau yang dimana itu merupakan tempat tinggal kita, yaitu Kota Bandung. Nah, ini ya petanya. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Ini dia peta Kota Bandung. Ternyata setelah dilihat-lihat, Kota Bandung luas ya. Coba, ada yang tahu tidak di mana sekarang letak kita berada? Siapa yang bisa ditunjukkan ya, sekarang kita sedang berada di kecamatan mana? Iya, betul sekali. Sekarang kita sedang berada di Kecamatan Kiara Condong. Walaupun di dalam peta hanya terlihat sedikit, tetapi pada kehidupan nyatanya Kecamatan Kiara Condong itu cukup luas. Kita menemukan di mana kita berada. Nah, sekarang kita akan mencari unsur-unsur apa saja yang ada di dalam peta. Kita simak bersama ya. Jadi, anak-anak, unsur di dalam peta itu terdapat 9. Kita bahas ya satu-satu.
Nah, yang ke-1 itu ada judul peta. Siapa yang tahu judul peta itu biasanya disimpan di sebelah mana ya? Nah, betul sekali. Biasanya judul peta itu disimpan di bagian paling atas. Seperti ini ya contohnya. Coba dilihat. Kedua, ada inset lokasi. Nah, inset lokasi merupakan gambaran global seluruh wilayah yang dipetakan untuk memperjelas suatu lokasi. Nah, ini ya contohnya. Ketiga, ada garis peta. Nah, garis peta ini merupakan batas garis pada gambar yang ada di peta. Nah, biasanya ini dituliskan untuk menunjukkan angka-angka derajat astronomis. Nah, garis tepi peta ini berfungsi untuk membatasi antara wilayah-wilayah agar di dalam peta itu terlihat secara jelas dan rapi. 4. Ada legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan pada peta yang berupa simbol, berupa warna, maupun garis. Nah, seperti ini ya contohnya. 5. Ada skala. Nah, skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta. Nah, biasanya ini skala disimpan atau dituliskan pada peta di bagian bawah judul. 6. Ada petunjuk arah. Petunjuk arah ini biasanya dituliskan atau disimpan di dalam peta, yaitu bebas mau disimpan di mana saja. Tetapi biasanya bagi para pembuat peta, mereka menyimpan petunjuk arah ini di bagian atas sebelah kiri. Lalu ada simbol. Nah, simbol ini merupakan kenampakan gambar yang ada di muka bumi. Seperti contoh, kalian membaca peta lalu melihat ada simbol segitiga merah. Nah, segitiga merah itu merupakan simbol yang artinya gunung berapi. Yang ke-8 ada warna peta. Nah, warna peta ini menjelaskan mengenai keadaan suatu tempat atau objek pada permukaan bumi. Nah, seperti contoh, misalkan kalian menemukan ada sebuah simbol kotak yang berwarna coklat tua. Nah, itu tuh artinya ketinggian suatu daratan. Nah, apabila kalian menemukan simbol kotak berwarna biru muda, itu artinya kedalaman laut. 9. Ada gratikul. Nah, gratikul itu merupakan garis peta yang menunjukkan lintang dan bujur bumi. Seperti ini ya contohnya. Nah, anak-anak, itu dia ada 9 unsur dalam peta yang harus kita pahami agar ketika kita akan menggunakan peta, kita akan mudah dalam menggunakannya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai apa itu peta hingga kita memahami bersama ada 9 unsur dalam peta. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti? Baik, semuanya pintar-pintar ya, sudah dapat memahami materi kali ini yaitu peta. Jadi dapat kita simpulkan peta merupakan suatu gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi yang dilukiskan ke dalam suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Pada pertemuan kali ini, kalian semua dapat memahami definisi peta dan unsur-unsur pada peta. Serta kalian harus mencari tahu peta-peta daerah lain yang ada di Indonesia maupun di dunia. Baik, alhamdulillah anak-anak, mungkin pada pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai cara menghitung skala pada peta. Nah, sekarang kalian silahkan mengemas barang-barangnya dan kembali duduk rapih untuk bersiap pulang. Anak, setelah sudah semuanya siap untuk pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa, dimulai.
Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.